Awal minggu ini kita coba pergerakan harga, baik secara fundamental untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis pada minggu ini, dari tanggal 21 Maret sampai dengan nanti tanggal 25. Sekaligus juga kita akan lihat pergerakan harganya nanti secara teknikal analisa. Kita akan cari tahu di mana range pergerakan harga, support resistennya di mana, area pembelian terbaik di mana, penjualan terbaik di mana, dan juga kita akan melihat pergerakan dari tren-tren harga tersebut. Saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang mengikuti dari Zoom dan juga yang menyaksikan dari YouTube. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Jadi langsung aja kita coba lihat data ekonomi hari ini, hari Senin, tanggal 21 Maret 2022. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Hari ini dari pagi sampai dengan sore hari nanti nyaris tidak ada data yang mempengaruhi pergerakan harga. Hanya saja nanti malam ya. Ini di sesi nanti sore ini ada di sesi Eropa, ini pidato dari Gubernur Eurobank Central Bank ya, yang akan mungkin membahas tentang perekonomian di kawasan Euro. So untuk data ini, untuk pidato ini ya teman-teman harus perhatikan karena saya juga kita belum tahu apa yang akan dibahas. Yang pasti mungkinan tentang prospek suku bunga ataupun juga perekonomian di kawasan Euro. Jadi untuk data ini, untuk pidato dari Gubernur Euro Central Bank ini akan dilaksanakan pada pukul 2:30 sore ya teman-teman yang trading Euro, perhatikan untuk pidatonya. Kemudian nanti malam juga di jam 9 malam ya ada pidato Powell. Nah ini juga penting nih teman-teman yang trading pasangan mata uang dolar termasuk juga gold ya. Teman-teman harus perhatikan juga nanti seperti apa pidato dari Powell. Kemungkinan juga akan ngebahas tentang prospek suku bunga ke depan, karena sebelumnya kita tahu suku bunga udah dinaikkan 25 basis poin ya menjadi 0,5%, dan mungkin prospeknya untuk ke depan kita belum tahu. Kita belum tahu mungkin prospek untuk suku bunga selanjutnya di bulan berapa, itu yang mungkin akan dibahas oleh Powell ya, termasuk juga perekonomian di Amerika Serikat. So teman-teman yang trading emas dan pasangan dolar, perhatikan data nanti malam jam 9 ya untuk pidatonya si Powell. Kemudian untuk besok ya, Selasa, ini juga minim data ya. Hanya di sesi Amerika Serikat atau penutupan Eropa ya jam 8.15 malam. Ini ada pidato juga dari Lagarde, Gubernur Euro Central Bank. So ini mungkin akan sekali lagi membahas tentang perekonomian di Euro dan pastinya mempengaruhi pergerakan harga pada pasangan mata uang Euro. Ya teman-teman yang trading Euro, hari Selasa data ini, pidato ini mungkin yang harus diperhatikan ya. Dan hari Rabu kita lihat di sesi Eropa ya, sesi Inggris. Teman-teman bisa lihat ini ada data terkait dengan inflasinya untuk bulan Februari, indeks harga konsumennya. Kalau kita lihat data sebelumnya, untuk data ini ada di angka minus 1% inflasi di Inggris ya, untuk bulan sebelumnya, bulan Januari, dan untuk Februari ini diprediksi ada peningkatan menjadi 0,6%. Data ini juga pengaruhnya besar ya terhadap pergerakan pasangan mata uang sterling atau mata uang sterling. Jadi teman-teman yang trading sterling atau GBP, untuk data ini hari Rabu jam 2 tolong diperhatikan. Dan juga di jam yang sama ini ada inflasi juga untuk per tahun. Kalau tadi untuk bulan Februari 2021, ini untuk antara tahun sebelumnya untuk tahun 2022, dan untuk yang bawah ini years artinya untuk tahun 2021 bulan Februari berbanding dengan Februari tahun ini. Jadi kalau kita lihat untuk inflasinya diprediksi ada peningkatan, sebelumnya tahun lalu ada di 5,5%, ini diprediksi jadi 5,9%. Perhatikan data ini untuk teman-teman yang trading sterling hari Rabu jam 2 siang. Kemudian malam harinya juga dilanjutkan oleh pidato Powell ya. Pidato Powell dan juga ada pidato dari Gubernur Bank of England di jam yang sama nih, di sesi Amerika Serikat di jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Ini banyak pidato-pidato ini untuk minggu ini. So kita belum tahu apa yang akan dibahas. Yang pasti pengaruhnya untuk pergerakan harga pasti sangat signifikan ya. Jadi hari Rabu dari jam 2 inflasi, kemudian jam 7 ada pidato dari Gubernur Bank of England. Di jam yang sama jam 7 juga pidato dari Powell ya. Pastinya mempengaruhi untuk pasangan dolar termasuk emas. Dan di jam 9 malam
ini ada penjualan rumah baru untuk bulan Februari di Amerika Serikat ya. Kalau kita lihat ini ada peningkatan. Kalau data sebelumnya di angka 800.000, ini ada peningkatan untuk forecast-nya di 813.000. Data ini juga termasuk high impact ya. Dan 30 menit kemudian di jam 21.30 ada inventory minyak mentah. Seperti biasa untuk data ini pastinya akan mempengaruhi data ini mempengaruhi dari pergerakan harga minyak. Hari Kamis. Ya, sekarang hari Kamis ini juga ada beberapa data ya dari sesi Eropa. Ini ada PMI, untuk jasa juga komposit ya. Untuk data ini kalau saya lihat masih medium. Jadi hari Kamis nggak terlalu signifikan ini datanya di sesi Eropa. Namun di jam tengah 5 sore ya, atau 16.30 ini ada data untuk GBP, Indeks Manajer Pembelian, PMI Manufaktur, dan juga ada PMI data jasa. Dua-duanya akan dirilis jam setengah 5, dan ini juga pengaruhnya besar ya terhadap pergerakan dari sterling atau GBP. Hari Kamis ini ditandain ya teman-teman ya. Data dari Inggris, kemudian malam hari sesi Amerika Serikat jam setengah 8, kini ada pemesanan barang tahan lama di bulan Februari ya. Kalau kita lihat data sebelumnya 0,7, diprediksi ada pengurangan menjadi 0,6%. Untuk data ini pengaruhnya masih medium impact. Kemudian di jam yang sama 19.30 ada klaim pengangguran awal. Tidak terlalu jauh ya untuk forecast-nya. Sebelumnya di 214.000, diprediksi ada pengurangan menjadi 211.000. Data ini masih tergolong medium impact untuk dolar. Hari Kamis dan hari Jumat di sesi perdagangan terakhir minggu ini ada banyak data juga di jam 2 siang ya di jam Inggris ya. Sesi Inggris kalau kita lihat ini ada penjualan retail. Nah, penjualan retail ini data yang cukup besar ya, impact-nya nanti terhadap pergerakan dari GBP. Data ini akan dirilis jam 2 siang, dan teman-teman bisa lihat untuk bulan Februari, diprediksi ada pengurangan, sebelumnya 1,9%, diprediksi hanya 0,8%. Kita lihat nanti rilisnya lebih besar daripada 0,8%, artinya positif untuk pergerakan GBP, dan jika lebih rendah daripada 0,8%, artinya ada kemungkinan untuk GBP melanjutkan penurunan. Dan selanjutnya di sesi Amerika Serikat, ini jam 9 ya, jam 9 malam ada penjualan rumah tertunda untuk bulan Februari. Data sebelumnya minus 5,7%, diprediksi 1,5%. Hari Jumat ini saya lihat data di jam Amerika Serikat tidak terlalu signifikan, hanya yang perlu kita perhatikan hanya di sesi Inggris tadi ya, terkait dengan penjualan retail. Itu ya teman-teman untuk minggu ini. Untuk data-data yang akan dirilis tolong dicatat, dan tadi kita lihat ada banyak pidato dari gubernur dari bank sentralnya Eropa, Inggris, dan juga Amerika Serikat yang bakal berpidato. Ya pastinya dari pidato tersebut akan membuat pergerakan harga sangat fluktuatif ya. Teman-teman catat aja untuk jam pentingnya tadi. Oke, langsung kita lanjut ke technical analisa untuk melihat pergerakan harganya. Dolar ya, ini dolar sekarang bermain pada level 98.2. Kalau kita lihat juga range-nya masih belum terlalu signifikan, berbeda daripada minggu sebelumnya. Karena kita lihat minggu sebelumnya pergerakan harga bermain pada level 99, terendah juga 97, dan sekarang pergerakan harga di 98. Kalau saya lihat teman-teman untuk pergerakan dari indeks dolar ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Setelah kemarin di hari Jumat ini ada peningkatan ya untuk harganya sampai levelnya di 98.5. Dan ada rejection dari seller, ini juga menandakan bahwa tekanan sellernya masih cukup kuat, dan ini bisa membuat pergerakan harga dari dolar kembali terkoreksi. Kalau saya melihat untuk range ya, indeks dolar tidak akan terlalu jauh ya, kecuali nanti ada pidato yang signifikan dari Powell ya, baru pergerakan mungkin akan cukup besar. Selama masih dalam range normal, saya lihat pergerakannya masih akan di kisaran 97 sebagai support. Harga terendah beberapa hari yang lalu ya, ada 2 support di sini 97.7, dan untuk resisten ini masih di kisaran 99. Untuk kecenderungan pergerakan harga dari hari ini, saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan sampai ke level support.
Ya, jadi mungkin perbandingannya nanti ke pasangannya ya yang berpotensi untuk mengalami penguatan untuk hari ini ya. Itu gambaran untuk indeks dolar teman-teman ya. Sekali lagi untuk support 97.7 mungkin akan kembali dicapainya dalam 1 hari atau 2 hari ini. Lanjut ke forex pasangan mata uang. Untuk euro, ya euro kemarin Jumat sempat menguat sampai level resisten ya di 1.1130-an. Ini harga tertingginya hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat memang area ini atau harga ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 1 Maret ya. Jadi artinya ini pergerakan dari euro masih tertahan pada level resisten. Kalau saya bilang ini level supply ya. Karena ada beberapa resisten di sini dan ya ini masih kuat ya. Kalau kita lihat setelah dari pergerakan harga mencapai level 1.1130 ini terjadi rejection dari seller. Artinya level ini adalah level supply yang cukup kuat menahan kenaikan dari euro. Nah, untuk level terendahnya di hari Jumat kemarin ada di 1.1000 ya harga terendahnya, dan saya lihat untuk saat ini masih jadi support harga ya. Masih jadi support harga. Artinya selama pergerakan tidak lebih rendah dari level ini ada potensi untuk harga euro ini kembali melanjutkan kenaikan sampai level tertinggi. Tapi jika support atau harga terendah di hari Jumat bisa di break, maka kemungkinan besar untuk euro ini melanjutkan penurunan sampai ke support selanjutnya itu di kisaran 1.0940. Nah, jadi kuncinya ada di harga terendah hari Jumat kemarin. Selagi pergerakan masih di atas level ini, untuk euro mungkin skenario-nya seperti ini. Dia akan coba lagi ke level supply-nya atau resisten harga tertinggi kemarin. Sekali lagi jika level terendah tidak berhasil di break. Saya tandai seperti ini ya. Namun nanti jika ada pergerakan yang membreakout dari harga terendah hari Jumat, maka ada potensi untuk euro ini melanjutkan penurunan sampai ke level support terdekat. Selanjutnya ini ya. Kalau kita lihat ada di kisaran sekali lagi 1.0950 sampai 1.0930. Ini area demand-nya. Ini skenario untuk euro ya. Sekali lagi kuncinya ada di harga terendah pada hari Jumat. Ada yang trading euro? Tahan masih ya, posisi buy kemarin. Oke, saya pikir masih bisa ditahan ya. Karena dari sini ya, kalau kita lihat untuk downtrend line ini berhasil di break, di breakout bahkan ini. Kemarin sempat di breakout walaupun masih tertahan pada level tertingginya. Artinya di sini saya lihat supply-nya sudah diambil. Supply-nya sudah diambil, kemungkinan jika pergerakan harga kembali lagi ke level ini, euro bisa naik ya ke level yang lebih tinggi atas resisten selanjutnya. Jadi kuncinya sekali lagi ada di sini. Untuk sekarang ini ada konfirmasi setelah kemarin downtrend line di breakout, ada potensi untuk euro ini melanjutkan kenaikan. Ditambah tadi kita lihat dolar yang berpotensi untuk terkoreksi, artinya euro juga masih mungkin untuk ke resisten ya. Ini skenario-nya. Yang untuk posisi ideal hari ini posisi buy ya. Untuk euro posisi buy selagi pergerakan harga di atas area support-nya di 1.1000. Ya, selagi pergerakan harga di atas 1.1000 masih bisa ambil posisi buy. Cari harga terbaik untuk posisi buy ya. Saran saya mungkin di kisaran 1.1020 ya. 1.1020 itu dari bisa teman-teman ambil untuk posisi buy. Manajemen resikonya teman-teman atur aja 10 pip di bawah level terendah. Ya, intinya semakin dekat dengan support semakin bagus teman-teman ambil posisi buy. 1.1020 ya untuk area buy. Untuk area sell teman-teman bisa coba di dekat harga tertinggi kemarin ya, di dekat level supply di kisaran 1.1130. Ini jadi resisten saat ini, jadi tahanan ya. Jadi teman-teman bisa coba sell di situ untuk
ambil koreksi harganya. Sekali lagi untuk stop loss, manajemen resikonya maksimal 30 pip dari open posisi atau 20 pip dari resisten. Maksimal ya. Artinya teman-teman bisa terapkan stop loss untuk posisi sell itu di kisaran 1.1160 maksimal. Begitu untuk euro, ada pertanyaan? Cukup ya, lanjut ke sterling. Ya. Sterling juga kita udah tandai beberapa waktu yang lalu area resistennya. Di kisaran 1.3190 ya, sempat di break, namun terjadi rejection di sini oleh seller. Dan kalau kita lihat ini dicoba lagi untuk kedua kalinya di hari Jumat kemarin, pergerakan harga juga mencapai level tertingginya dan tertahan pada level resisten. Jadi jelas bahwa resisten yang cukup signifikan pada sterling ini ada di kisaran 1.3190. Ya, dan sampai sekarang pun ini masih jadi tahanan. Artinya pergerakan selanjutnya tergantung dari level resisten ini. Apakah berhasil di breakout ya. Kalau berhasil di breakout di candlestick 4 jam atau di time frame 4 jam, maka kenaikan selanjutnya ini bisa ke kisaran 1.3260. 1.3260 sampai 1.3270 ya. Ini resisten selanjutnya, sekali lagi jika resisten ini berhasil di breakout. Kuncinya di sini untuk sterling. Namun kalau kita lihat sekarang ini masih tertahan ya. Tapi dari candlestick sebelumnya, di candlestick 4 jam ini kita bisa teman-teman bisa lihat ya, ini ada buyer yang cukup besar di sini di area ini. Artinya sekarang ini kemungkinan besar untuk sterling ini akan coba lagi ke atas ya. Ya, selama level terendah kemarin, kalau kita lihat level terendahnya di hari Jumat ada di kisaran 1.3110 harga terendahnya, nggak berhasil di break, maka ini potensi untuk sterling bisa naik sampai ke level 1.3270. Sekali lagi kuncinya ada di support kemarin, di harga terendah kemarin 1.3310. Kalau kita tarik trend line pun ini juga udah bisa kita coba ini ya. Artinya dari time frame kecil untuk sterling ini dalam kondisi uptrend ya. Nah, jadi untuk posisi ideal teman-teman posisi buy ya. Posisi buy terbaik untuk sterling. Manajemen resikonya teman-teman bisa atur di bawah harga terendah kemarin atau maksimal sampai 1.3080. Ini harga terendahnya. Karena ada dua support di sini. Support pertama di sini, support kedua di sini. Kalau teman-teman mau toleransi sampai 1.3080, ini adalah support yang paling maksimal atau resiko yang paling maksimal ya untuk posisi buy. Untuk posisi sell ya, teman-teman ada dua pilihan. Pertama di harga tertinggi beberapa waktu yang lalu di kisaran 1.3200 area sell pertama, atau kalau teman-teman mau cari area yang paling bagus, resisten yang paling signifikan ya, itu ada di kisaran 1.3270. Nah, ini alasannya kenapa? Sebelumnya di tanggal 24 Februari ini adalah support harga, kemudian di tanggal 1 Maret juga di support harga. Artinya setelah di breakdown support ini, area ini sudah menjadi level resisten atau area penjualan. Jadi kalau mau sell yang paling bagus itu di 1.3270. Kalau untuk support terdekat 1.3200 bisa teman-teman coba, tapi stop loss-nya harus minim ya. Karena saya pribadi agak ragu nih resistennya ini masih kuat menahan harga. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau coba sell di resisten yang paling dekat di 1.3200, stop loss-nya teman-teman atur di 1.3220 stop loss maksimal. Dikit aja ya. Karena kalau ini di breakout naiknya cukup jauh ya nanti sampai ke resisten 1.3270. Skenario untuk sterling. Ini rings ya. Oke, untuk sterling ada pertanyaan? Ada yang trading sterling? Nggak ada ya. Lanjut kita ke yen. Ya. Kenapa?
yen ya, ini udah di break out dari resisten tertinggi kemarin ada di 118.65 ya. Itu resisten dalam beberapa tahun, 6 tahun terakhir kalau saya nggak salah. Tapi kemarin hari Jumat pasar ditutup di atas resisten tersebut di kisaran 119.20. 120 ya ini harga tutupnya kemarin. Nah, kalau dari konfirmasi ini teman-teman ya, kemarin juga udah saya sampaikan bahwa jika resisten 118.65 itu berhasil di breakout di candlestick 1 hari, maka ada potensi untuk yen ini melanjutkan kenaikan sampai level di atas 120. Ya, kalau kita lihat ini teman-teman bisa lihat ya volume dari candlestick weekly. Ini candlestick weekly cukup besar nih. Bayarnya cukup besar, tutupnya juga di harga tinggi, artinya minggu ini untuk yen ini masih berpotensi untuk lanjut naik. Kalau dari konfirmasi candlestick, teman-teman lihat ya, di candlestick pertama besar banget kan, candlestick kedua juga cukup besar dan menandakan untuk minggu ini untuk yen ini masih kuat nih bayarnya. Nah, coba kita cari untuk support terdekat ya. Oke, walaupun dalam tren kenaikan, yen ini juga masih berpotensi untuk koreksi teman-teman ya. Kalau kita lihat dari volume di candlestick 4 jam, ini pergerakan kekuatan antara buyer dan seller ini masih seimbang. Jadi masih ada potensi untuk pergerakannya atau harga dari yen ini terkoreksi. Kalau kita lihat untuk support terdekat, koreksi yang paling mungkin ya itu di kisaran 118.40. Ini jadi support yang cukup kuat untuk saat ini. 118.40. Support yang paling dekat. Jadi kalaupun terkoreksi mungkin ini akan jadi tahanannya. Selanjutnya untuk support selanjutnya ada di kisaran 117.70. Ke harga terendah pada tanggal 15 Maret kemarin. Ya. Syaratnya sih ini mesti di breakout dulu. Kalau belum di breakout maka masih kuat untuk lanjut naik. Ya. Cara tren masih kuat ini naik. Sorry? 100? Yang kemarin, yang lama ya. Baiknya sih kalau koreksi nanti mungkin bisa di locking, di cut atau di locking dulu. Dua itu aja pilihannya. Karena dari konfirmasi harian, itu jelas bahwa resistennya udah di breakout. Targetnya bisa 120 lebih. Kalau kita lihat historical harga, coba kita cari resisten ya. Tinggal dihitung-hitung aja nanti kuat nggak pergerakan harga, kekuatan dana untuk menahan kenaikan ini. Kalau kita lihat historical sebelumnya, oke ini habis ya, nggak ada lagi. Nah ini ada di 120 poin ini ya. Ini resisten selanjutnya. 120.40. Ya, ini targetnya ya. 120.40 sampai 121.60 ya. Ini target kenaikan minggu ini. Tadi Pak? Ini tahun 2016 ya. Kalau kita lihat ini bulan Februari 2016 pernah di angka ini. Kalau kita lihat historical tertingginya ini ada di 126. Oh no, ada lagi yang lebih tinggi nih. Oke. Ya, 140 sekian ya. Ini tahun 2000-an. Tahun 2000-an, tapi saya sih masih pesimis ya kalau untuk harga ke situ. Yang paling mungkin itu adalah di atas 120. Di harga tertinggi 2014, 2015 nih. 2015 ini pernah tertinggi di 125. Ini resisten yang paling kuat nanti. Tapi kita yang realistis aja, ngelihat range yang idealnya, range normalnya, maka untuk target kenaikan minggu ini ada di kisaran 120.40 sampai 121.50 ya.
Jadi yang punya posisi sell di bawah 117, saran saya nanti jika pergerakan harga terjadi koreksi ya di kisaran 118.40 itu bisa resikonya mesti di ini ya, bisa di cut atau di locking. Ya, 118.40. Itu support terdekat ya. Tetap kalau kita ngelihat dari candlestick daily, yang paling kuat itu ada di 116.30. Nih, ini paling kuat nih memang. 116.30. Tapi tadi untuk pergerakan harga balik lagi ke sini, ini lama nih. Ini mungkin aja, tapi kecil kemungkinannya. Yang paling mungkin nanti ketika pergerakan harga terkoreksi di minggu depan ya. Sudah lebaran. Jadi yang paling mungkin sekali lagi 118.40 support terdekat, 117.70 untuk support selanjutnya. Jika dua support ini berhasil di break, maka koreksi mungkin akan lebih dalam ke support yang paling kuat ya, tadi di 116.30 ya. Gitu ya untuk yen. Resisten sekali lagi yang paling dekat di 120.40 di target kenaikannya. Ya, Pak Dian tanya Ian ya. Tadi udah ya Pak Dian ya. Yen masih potensi naik ya, namun tidak menutup kemungkinan untuk terkoreksi terlebih dahulu. Untuk support terdekatnya 118.40 yang paling kuat ya, yang paling dekat juga, dan selanjutnya 117.70. So kalau ada posisi sell di bawah level ini, mungkin ketika pergerakan harga terkoreksi bisa di locking atau di cut loss posisi sell ya. Karena dari konfirmasi weekly, sekali lagi untuk yen minggu ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai level 120.40 ya, itu resisten terdekat, atau mungkin yang lebih tinggi ada di 121.70. Oke, untuk yen ada pertanyaan nggak? Cukup? Cukup ya? Jelas ya, trennya jelas, kekuatan bayarnya juga jelas. Oke, terima kasih juga Pak Dian. Selanjutnya kita analisa untuk minyak. Teman-teman bisa lihat ya, harga minyak kemarin sempat turun sampai ke level 95 ya. Nah ini level support ya. Oke, ini masih tertahan di level support yang kemarin kita juga udah buat. Gelombang pertama di 2 Desember 2021, gelombang kedua ada di 20 Desember 2021, dan minggu kemarin ini tertahan sampai level terendah itu di 93 ya. 93 ini adalah support harganya, support dari uptrend line ditambah dengan harga terendah juga pada 28 Februari. Jadi secara tren minyak ini masih dalam kondisi uptrend ya. Jadi kemarin koreksi hanya mencari buyer aja. Ini banyak juga ketika pergerakan harga sampai ke level support ini bayarnya cukup kencang nih. Harga sekarang bermain pada level 107. Dan kalau saya lihat dari pergerakan harga ini masih berpotensi untuk lanjut naik ya untuk minyak. Untuk resisten yang paling dekat itu ada di kisaran level 110 ya. Ini target kenaikannya. Kalau kita ngomongin harian, range harian ya ini masih masuk range ya, 110 sampai 115. Ya, teman-teman lihat ini resistennya yang paling dekat, target kenaikan. Jadi untuk saat ini untuk posisi minyak masih ideal posisi buy ya. Posisi buy paling ideal. Untuk support terdekat di 103. Ini harga terendah, 102 ya. Harga terendah di hari Jumat kemarin. Support yang paling dekat. Artinya kalau teman-teman mau cari posisi buy, mungkin tunggu pergerakan harga terkoreksi sampai level ini ya. Dan untuk support yang cukup signifikan di 99 ya hari ini. Ya, ini teman-teman pilih ya. Mau buy di mana? Ini jelas ya, support pertama di 102, support kedua ada di 99.
Untuk resisten atau target kenaikan untuk hari ini 107 sampai 115. Yang paling dekat 110 sampai 115. Sekarang pergerakan 107 ya. Jadi sekitar 3 poin lagi di target ini. Target kenaikan untuk hari ini. Posisi ideal, posisi buy. Ada yang trading minyak? Nggak ada? Oke ya, lanjut. Kita ke pair yang terakhir. Ya, 1927. Ini harga gold saat ini. Ya. Kemarin sempat terkoreksi ketika kenaikan suku bunga Amerika Serikat itu sampai level terendah di 1895 ya kemarin, dan terjadi rejection. Rejection oleh buyer, kita lihat ditandai oleh candlestick dengan body yang sangat besar dan sumbu bawah yang panjang. Ini artinya rejection-nya cukup signifikan. Dan setelah terjadi rejection, pergerakan harga naik sampai ke level 1950 kalau saya nggak salah. Hari Jumat kemarin, Kamis atau Jumat kemarin. Dan setelah menyentuh level resisten ini, nah kalau teman-teman lihat ya, ini ada head and shoulder sebenarnya 1950. Ini adalah harga tertingginya di sini. Makanya pergerakan harga tertahan dan terkoreksi. Namun untuk turun pun saya lihat ini juga cukup berat untuk harga emas turun, karena di sini ini bayarnya besar, artinya di level-level ini akan banyak membeli. Dan teman-teman bisa lihat ya, setelah terkoreksi sampai ke level 1900 berapa? 18 ya. Ini ada rejection lagi dari buyer di sini. Kemarin saya juga sempat sampaikan kalau teman-teman mau trading di emas, mungkin cari di level 1915 sampai dengan 17, itu level support yang paling bagus untuk saat ini, apalagi ditandai dengan candlestick doji ya, yang baru muncul tadi pagi. Ini artinya untuk sellernya juga udah melemah ya, candlestick doji ini. So, untuk hari ini teman-teman, menurut saya untuk emas ini masih berpotensi untuk lanjut naik ya. So teman-teman silakan cari posisi buy. Untuk support yang paling dekat itu ada di 1917, support paling dekat ya. Dan untuk support yang paling kuat itu ada di 1907. Nah ini support yang paling kuat di sini. Antara dua ini teman-teman bisa pilih ya. Dan untuk manajemen risiko ya, untuk yang maksimal mungkin di bawah 1900 ya, bisa teman-teman cut nanti posisi buy. Tapi sekarang jelas bahwa pergerakan harga ini masih berpotensi untuk lanjut naik. Kalau saya lihat ya paling tidak sampai ke resisten terdekat di 1940. Jadi target kenaikan hari ini di 1940 sebagai resisten pertama, dan 1950 sebagai resisten kedua. Dan untuk resisten yang cukup signifikan sekali lagi di 1960. Kemarin udah kita tandai di sini. 1960 ini adalah spot di tanggal 11 Maret. Nah, ini 11 Maret dan 7 Maret. So, untuk teman-teman hari ini posisi ideal buy, tapi kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya teman-teman tunggu aja di 1950 sampai 1960. Ini area sell-nya. Di bawah level ini saya nggak saranin teman-teman untuk ambil posisi sell. Ada yang masih tahan posisi emas? Masih ada? Talkingan? Open sell di berapa? 1893. Nah, oh di bawah. Oke, itu posisi lama ya. Saya pikir itu mungkin nanti Pak Deli, kita lihat nanti kalau ada koreksi yang cukup signifikan mungkin bisa lebih rendah daripada harga terendah kemarin, bisa kejemput tuh. Tapi kalau sekarang kayaknya masih konsisten main di atas 1900. Gimana tadi? 1898 posisi sell. Oke. 98 ya. Ya kita lihat ya, soalnya hari ini ada pidato dari Powell, ya, kita belum bisa prediksi juga apa yang bakal dia omongin. Sama hari Rabu nanti juga Powell pidato, kalau memang dia mengisyaratkan bakal ada kenaikan suku bunga yang kedua, nanti untuk bulan-bulan selanjutnya, ini bisa koreksi lagi nih harga. Bisa koreksi lagi ya. Jadi pidato Powell ini sebenarnya sangat riskan untuk pergerakan harga emas.
Kalau negatif, pernyataannya mungkin akan ada pergerakan yang mengikuti tren besarnya naik, tapi kalau nadanya positif untuk dolar, koreksinya juga mungkin akan lebih besar. Tapi kalau kita ngomongin untuk teknikal, ya support yang paling signifikan itu di 1907. Itu yang paling kuat untuk saat ini. Jadi untuk yang di bawah 1900 tinggal berharap pidato dari Powell. Ya. Masih mungkin. Kalau untuk range itu masih mungkin. Harga itu masih mungkin. Ya. Oke ya. Support pertama sekali lagi ada di 1917, support kedua ada di 1907. Resisten pertama ada di 1940 dan resisten kedua ada di 1950. Teman-teman bisa ambil posisi buy di level-level support atau di level-level resisten yang tadi saya sampaikan. Itu untuk pergerakan emas hari ini, dan untuk tren harian masih naik. King sell di 1919. Oke, untuk posisi ini Pak Dian ya. Nanti mungkin kalau ada koreksi harga di kisaran 1917 atau di 1907, posisi sell-nya bisa dilepas dulu. Dan untuk pergerakan nanti yang seandainya langsung naik ke atas ya. Langsung naik ke atas nggak sempat koreksi, ya mungkin posisi buy bisa yang dilepas terlebih dahulu ya. Di kisaran 1960. Posisi buy ini yang di 1950 bisa dibuka. Oke ya, Pak Dian ya. Baik, teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan Pak. Untuk tahun ini harga tertinggi di 130 tahun ini Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin historical, harga minyak pernah tertinggi pada tahun 2008 ya. Ya ini ya, 2008. Bulan Juli itu di harga 146. Ya. Kalau yang tahun ini 130 yang paling tinggi ya. Jadi ada potensi untuk harga minyak itu sebenarnya ke harga tertinggi sepanjang masanya ya. Kalau dalam kondisi geopolitik yang masih panas antara Ukraina dan Rusia. Begitu ya? Itu krisis kalau nggak salah ya, zaman-zaman SBY ya. Saya nggak ikutin juga waktu itu, yang pasti itu ada krisis dunia dan harga emas tuh tertinggi di level itu, 2008. Mungkin Pak Mustomi yang tahu dan udah masuk di Pialang 2008 Pak, ada apa? Nggak tahu juga ya. Yang pasti dulu itu krisis ya, krisis bond. Ya. Keuangan 2008. Itu salah satu faktornya, Pak. Kalau yang sekarang, ketegangan Ukraina dan Rusia. Enggak, kemarin enggak ada. Begitu ya. Karena di luar juga udah siap buat tumpeng Pak Charlie ya. Oke, nggak ada pertanyaan teman-teman ya? Udah cukup ya? Baik, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman untuk analisa pagi ini. Saya akhiri, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan sharingkan analisa kita kepada nasabah ataupun calon nasabah agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Baik.